pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Lutfi untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Lutfi yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik anak-anak, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kalian, kita menyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan semuanya berdiri. Baik anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kira-kira siapa yang tidak datang atau tidak hadir pada hari ini? Coba Ahmad Ibnu Putrawa, Aidil Syamali Hoir, Alivia Febrina Sari, Arifah Nur Halimah, Ayatul Husna, Azahra Tushita, Devita, Firdaini, Kaya Nur Aulia, Ilvan Tihan, Jihan Riani, Juliana Safitri, Lutfi Gusti Bahtiar, Raihan, Maulana Ahsan, Muhammad Kais, Muhammad Rafka, Nadia Alena, Nadia Hasana, Naura, Popi, Ramadianti, Rafa, Rido, Syahril. Oke, alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat karena semua anak kelas 6B masuk semua. Ya anak-anak, kita kegiatan literasi terlebih dahulu. Silahkan dibuka buku temanya. Ya, halaman 194. Silakan dibuka buku tema 194. Ada judul tentang sahabat tak terpisahkan. Silakan dibaca dulu untuk kegiatan literasi.
Silakan baca dalam hati. Sudah? Oke. Judul apa yang kalian baca tadi? Sahabat tak terpisahkan. Sahabat tak terpisahkan. Sahabat tak terpisahkan. Betul. Ada tokoh siapa saja dalam teks tersebut, dalam bacaan tersebut? Hani dan Dwi. Hani dan Dwi. Bagaimana sifat Hani dan Dwi dalam teks bacaan tersebut? Saling menghargai. Saling menghargai. Hani bagaimana sifatnya, Alena? Kalau Hani? Hani sangat menghargai Dwi. Iya, Hani sangat menghargai. Amanat apa sih yang bisa kalian dapat dari teks tersebut? Dari bacaan tersebut? Pesan apa yang dapat kalian? Ya, silakan, Ais. Saling menghargai. Saling menghargai antara apa? Antar sesama agama. Sesama agama dan sesama Teman. teman. Terus apa lagi? Amanat apa lagi yang bisa kalian dapatkan dari bacaan tersebut? Ya, silakan Husna. Saling belajar. Saling belajar. Saling belajar. saling belajar. Kemudian kita harus bagaimana apabila mempunyai teman? Saling bersikap apa? Beda. Iya, betul. Ya, harus saling toleransi. Karena kita mempunyai sahabat, walaupun sahabat kita itu dari orang yang tidak punya, kita orang punya, kita tidak boleh membeda-bedakan dan tidak boleh sombong. Oke, cukup kegiatan literasi hari ini. Silakan ditutup. Ya, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu sama kalian. Masih ingatkah materi yang kita bahas kemarin? Tentang apa saja? Ya, lihat apa? Tentang brosur, betul. Dan tentang apa? ASEAN, betul. Tentang brosur dan tentang ASEAN. Khususnya kemarin tentang kerjasama ASEAN di bidang apa? Di bidang sosial. Siapa yang bisa menyebutkan contoh kerjasama di bidang ASEAN? Di bidang sosial. Siapa? Yuk. Ya, silakan. Memberikan apa kemarin? Apa? Memberikan pengiriman donasi ke negara yang bencana. Betul, Jihan, betul sekali. Ya, contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial, yaitu peran Indonesia memberikan bantuan donasi kepada negara yang terkena bencana alam. Kemudian contoh kedua apa lagi? Siapa? Ya, contoh kedua yaitu memberikan bantuan kepada siapa? Negara yang mengalami konflik. Betul, memberikan bantuan kepada negara yang mengalami konflik. Itu contoh peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial, betul. Kemudian kita masuk ke materi brosur. Masih ingat apa sih itu brosur? Lembaran kertas yang berisi informasi. Iya, selembaran kertas yang berisi informasi. Brosur biasanya kalian temukan di mana? Di jalan umum, betul. Biasanya kalian menemukan brosur dalam bentuk apa? Kertas, apa lagi? Spanduk, iya. Oke, perhatikan. Hari ini materinya yaitu kita masih membahas IPS tentang peran Indonesia dalam menanggulangi narkoba. Dan kedua, SBDP kita akan mencoba membuat brosur tentang larangan untuk tidak memakai narkoba. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah kalian mengamati video tentang peredaran narkoba, kalian dapat menyimpulkan peran apa aja sih Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran narkoba. Kemudian nanti kalian setelah mengamati video, kalian dapat mendesain diagram fishbone atau sebab akibat
tentang peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran narkoba. Kemudian nanti nih, setelah kalian menyimak materi yang Ibu tampilkan melalui PowerPoint, kalian dapat menguraikan langkah-langkah membuat brosur yang baik dan benar. Dan keempat, nanti setelah kalian menyimak materi dari PowerPoint-nya Ibu sampaikan, kalian dapat mendesain brosur. Ya, kalian mampu membuat atau mendesain brosur tentang ajakan untuk tidak menggunakan narkoba. Ya. Nah, manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, supaya kita terhindar dari yang namanya apa? Narkoba. Betul. Manfaatnya setelah kita belajar narkoba, kita jadi tahu, oh narkoba itu sangat berbahaya, tidak boleh dicoba-coba. Kemudian manfaat yang kedua, nanti kita bisa membuat brosur. Kalau kamu nanti sudah jadi wirausaha, sudah jadi pengusaha sukses, ya tidak masalah masih kecil tapi jadi pengusaha sukses, nanti bisa membuat brosur sendiri. Oke, semangat hari ini. Sebelum mulai, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ya, yang mimpi tepuk semangat kali ini Ibu ingin perempuan. Ya, Juli boleh ingin tepuk semangat. Ya, silakan. Tepuk semangat. Pagi-pagi, pasti happy. Semangat pagi, unjuk gigi. Oke, terima kasih Juli yang telah memimpin tepuk semangat hari ini. Baik anak-anak, perhatikan ke depan. Nah, ayo mengamati. Silahkan kalian amati video yang akan Ibu tampilkan. Ya, kalian amati dengan kelompok kalian. Catat hal-hal yang perlu kalian catat. Ya, karena nanti ada informasi yang penting yang wajib kalian catat dari video yang sudah Ibu tampilkan. Mohon disimak dengan baik-baik. Narkoba lalu jalur laut. Narkoba tersebut dipasok tersangka dari negeri jiran Malaysia. Petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan mengagalkan upaya peredaran narkoba yang dipasok dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur Sumatera Utara. Peredaran narkoba ini pertama kali terbongkar saat petugas berhasil menangkap inisial S beserta 9,2 gram sabu di Jalan Adam Malik Simpang Jugur Medan. Usai menangkap S, polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap 1 kurir narkoba. Dari tangan sang kurir, petugas menemukan 13 kg sabu dan 10.000 butir pil ekstasi yang disimpan di dalam tas ransel serta jok sepeda motor. Aksi pelaku selama ini berjalan mulus lantaran didukung oleh 2 nahkoda kapal yang berperan mengambil narkoba di perbatasan laut Indonesia-Malaysia. Keempatnya kini telah ditahan. Barang-barang tersebut dikemas dalam bungkus plastik yang merupakan salah satu pos Malaysia, pos pengiriman barang dari Malaysia. Mereka bertemu di tengah laut, tidak kapal, kemudian yang dari sini dikirim ke Tanjung Balai. Keempat pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Ainus Wawoda. Oke. Fenomena apa yang terjadi pada video tersebut? Fenomena apa? Penyidikan narkoba pada Betul, pada negara Indonesia. Iya, betul, ada peredaran narkoba ya. Biasa narkoba tersebut dipasok dari mana tadi? Dari mana itu? Dari negara Malaysia, betul sekali. Nah, mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Kenapa sih? Kenapa Al?
negatif dari globalisasi. Iya, betul sekali Albinter, betul. Kenapa sih narkoba dari Malaysia bisa sampai ke Indonesia? Karena adanya dampak negatif dari globalisasi. Ya, globalisasi itu ternyata memberikan dampak positif dan dampak negatif. Nah, salah satu dampak negatifnya ini, yaitu ada peredaran narkoba. Baik, sebelum kalian lebih lanjut lagi, perhatikan nih materi tentang narkoba. Kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya narkoba itu. Oh, Syahril, silahkan dibaca, Ril. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan atau bahan berbahaya. Ya, ternyata narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Dari kata bahaya, berarti narkoba itu ternyata sangat berbahaya. Nah, perhatikan klasifikasi golongan narkotika. Jadi narkotika itu ada 3 ya. Yang pertama, golongan pertama ya, sangat tinggi ketergantungannya. Golongan kedua biasanya digunakan untuk bahan baku produksi obat, ketergantungannya tinggi. Golongan ketiga, rehabilitasi, ketergantungannya ringan ya. Jadi ini contoh klasifikasi golongan narkotika berdasarkan penggunaannya. Nah, apa saja jenis-jenis narkoba? Silahkan dibaca aja. Jenis-jenis narkoba ada apa aja? ekstasi, Ekstasi, betul, ada heroin, sabu, ganja. betul. Nah, ini contoh dari jenis-jenis narkoba. Nah, mengapa kita harus menjauhi narkoba? Ternyata narkoba itu sangat berbahaya. Kenapa, Bu, dapat berbahaya? Karena dapat menyebabkan apa kira-kira? Kematian, betul. Apalagi? Apa tangan? Kecanduan, apa? Betul, membuat orang tua malu, bahkan keluarga malu. Dan tadi yang paling fatal, dapat menyebabkan kematian. Ya, sungguh sangat berbahaya narkoba itu ya. Nah, secara tidak langsung bahaya narkoba juga mengakibatkan uang kita habis. Kenapa? Karena kita keluar banyak uang untuk perawatan dan penyembuhan. Selain itu biasanya orang yang terkena narkoba biasanya apa? Melakukan perbuatan apa? Mencuri. Kenapa dia bisa mencuri? Biar bisa beli obat-obatan. Kenapa? Karena biar bisa beli obat-obatan. Betul aja, karena biar bisa beli obat-obatan ketergantungan, punya uang, dia mencuri, merampok, begal dan lain sebagainya. Ya, nah bahkan dia dikucilkan dari masyarakat. Orang-orang nggak mau temenan, dia nggak punya teman, keluarganya malu. Kemudian kalau udah terkena narkoba, udah hilang kesempatan studinya. Ya, tidak dipercaya dan bisa masuk penjara. Nah, itu contoh dari bahaya narkoba. Nah, karena saking berbahayanya narkoba, makanya Indonesia mengatasi peredaran narkoba dengan cara apa? Siapa yang mau baca? Ya, silakan Al. Bagaimana Al? Peran Indonesia dalam mengatasi peredaran narkoba di Asia. Indonesia bekerjasama menanggulangi narkotika dan obat-obatan terlarang. Indonesia bekerjasama dengan negara ASEAN lainnya untuk menanggulangi penggunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya dengan menandatangani deklarasi ASEAN bebas narkoba. Betul. Jadi yang pertama Indonesia itu bagaimana peran Indonesia menanggulangi narkoba? Yang pertama dengan menandatangani deklarasi ASEAN bebas narkoba atau disebut A Drug Free ASEAN
Declaration. Ya, langkah pertama Indonesia yaitu menandatangani deklarasi ASEAN. Yang kedua, ya silakan, Husna. Indonesia juga berupaya untuk melakukan peran aktif dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkoba dalam berbagai forum di ASEAN maupun di dunia seperti lembaga-lembaga PBB, mendukung dan turut adil dalam membentuk ASOT. Ya. Nah, yang kedua, Indonesia juga melakukan peran aktif dengan cara ikut serta dalam ASOT, ASEAN Senior Official on Drugs Matters. Ya, bergabung dalam apa? ASOT. Oke, jadi yang pertama menandatangani deklarasi ASEAN bebas narkoba, yang kedua membentuk ASOT. Lalu tugas ASOT apa saja? Ya, silakan. Ya, Alena silakan dibaca. Tugas ASOT 1. Menyelaraskan pendekatan dan strategi dalam menanggulangi masalah narkoba dan cara memberantas peredarannya di ASEAN. Ya, 2, silakan Juli dibaca. Berkoordinasi serta memperkuat upaya bersama, terutama dalam masalah penegakan hukum, penyusun undang-undang, upaya preventif Melalui pendidikan. pemarangan kepada masyarakat berawal dan rehabilitasi. Nah, yang ketiga silakan dibaca, Alivia. Ya. Merancang. Bapak baca aja. Bersama ini nggak apa, merancang. Melaksanakan dan memonitor serta mengevaluasi semua program penanggulangan masalah narkotika ASEAN. Oke, yang keempat lagi. Al, baca Al. Mendorong partisipasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika. Oke, nah ini contoh-contoh kerjasama ASOT ya. Yang ketiga, merancang, melaksanakan dan memonitor serta mengevaluasi semua program. Yang keempat, mendorong partisipasi dan kerjasama dengan pihak ketiga. Dan yang kelima, meningkatkan tercapainya semua ketentuan PBB yang berkaitan dengan masalah bahaya narkotika. Jadi ASOT ini, forum ASOT ini, badan ASOT ini khusus menangani tentang apa? Penyalahgunaan narkoba. Nah, sekarang Ibu akan membagikan 5 kelompok ya. Ibu sudah bagikan, setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Ibu akan membagikan LKPD masing-masing kepada tiap kelompok. Di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab terkait video yang ditayangkan tadi tentang peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran narkoba. Ya, ada fenomena apa yang terjadi, mengapa hal tersebut bisa terjadi, bagaimana peran Indonesia, dan mengapa narkoba itu kita harus hindari. Kerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan.
diskusi mana? Ya. Bagaimana peran Indonesia dalam hal mengatasi peredaran narkoba? Ya, boleh. Ayo diskusi. Yuk, mana udah? Ya. Itu pendatangannya apa? Pasok. Ya, betul. Bisa? Tidak usah terburu-buru ya, waktunya 15 menit. Ya boleh. Bagaimana peran Indonesia dalam ya, waktunya 15 menit, kerjakan dengan teliti ya, bersama kelompoknya, silakan diskusi.
Oke, sudah selesai? Baik. Ya, sebelum mempresentasikan hasil diskusi, kita semuanya berdiri dulu yuk. Kita breathing terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Pagi-pagi pasti happy. Semangat pagi. Ujung gigi. Oke, nah ice breaking kita kali ini ya, ikuti apa yang ibu ucapkan. Kata kuncinya ikuti apa yang ibu ucapkan. Jadi contoh, kalau misalkan ibu bilang bapak pergi ke pasar, kalian mengikuti bapak pergi ke pasar. Paham ya? Jadi kata kuncinya apa yang ibu ucapkan kalian ikuti. Paham? Paham? Konsentrasi. Konsentrasi yang penuh. Ya. Kelompok ini dulu deh. Kelompoknya Alena. Ibu pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar. Ibu membeli bebek. Ibu membeli bebek. Ibu membeli bawang. Ibu membeli bawang. Ibu membawa bebek. Ibu membawa bebek. Bawang. Bawang. Bebek. Bawang. Ada berapa bebek? Oh iya, bagus, berarti konsentrasinya bagus. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Duduk. Lanjut kelompok ini. Ya, silakan berdiri. Saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. Saya membawa buku tulis. Saya membawa buku tulis. Saya membawa pensil. Saya membawa pensil. Saya membawa buku tulis. Saya membawa buku tulis. Dan saya membawa pensil. Dan saya membawa pensil. Kira-kira berapa ya pensilnya? Kira-kira berapa ya pensilnya? Oh iya, bagus. Oke, tepuk tangan, duduk, silakan. Oke, yang ini ya, konsentrasinya sekarang kelompok ini beda ya. Kelompok ini dan lainnya beda. Jadi kelompok ini tes konsentrasinya ikuti apa yang ibu peradakan. Oke ya. Jadi kalau misalkan ibu bilang mata, kalian berarti nunjuknya ke mata. Yang salah duduk. Oke, paham ya? Paham? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi yang penuh. Tangannya diputer-puter dulu, diputer-puter. Lihat ke ibu. Pegang mata. Pegang hidung. Oh iya. Pegang hidung. Lihat puter-puter lagi, puter-puter. Lihat ke tangan ibu. Pegang kepala. Oh, oke, konsentrasinya bagus. Kita tepuk tangan dulu. Lanjut konsentrasi kelompoknya Rido. Silakan. Konsentrasi. Konsentrasi yang penuh. Oke, puter tangannya, puter jarinya, dilihat ke ibu. Lihat ke ibu. Pegang hidung. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang hidung. Lihat ke sini. Lihat putar-putar. Pegang hidung. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Terakhir nih, kita lihat tes konsentrasi kelompoknya Al. Konsentrasi. Konsentrasi yang penuh. Tangan ibu lihat putar-putar. Coba, mana sih hidung? Lihat ke ibu, mana sih mata? Mana sih kuping? Mana sih kepala? Mana sih pipi? Oh ya, bagus. Kita tepuk tangan dulu, bagus. Berarti kalian semuanya masih konsentrasi, bagus. Oke, sekarang kita langsung saja presentasi dari kelompok 3. Silakan dari kelompoknya Rido untuk maju ke depan.
hasil diskusi kelompok saya. Fenomena apa yang terjadi di video tersebut? Adanya peredaran narkoba dari bandar Malaysia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ada dampak negatif dari globalisasi. Bagaimana peran Indonesia dalam hal mengatasi peredaran narkoba? Menandatangani ASEAN bebas narkoba. Mengapa narkoba perlu dihindari? Karena bisa menyebabkan kematian, berhalusinasi, dan membuat malu keluarga. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Ridho. Ya, siapa yang ingin memberikan saran pendapat? Oh ya, sebentar. Silakan Maulana. Gimana Maulana penampilannya? Suaranya udah bagus, diskusinya udah bagus, informasinya sudah bagus. Oke, semuanya ternyata sudah bagus. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Maulana, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya dari kelompok ya 1, silakan. Dengarkan ya apabila temannya sedang menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok ingin mempresentasikan lembar bagan fishbone narkoba. Fenomena apa yang terjadi di video tersebut? Penangkapan narkoba di Indonesia. Bagaimana peran Indonesia dalam hal mengatasi peredaran narkoba? Bekerja sama di ASON menandatangani peredaran narkoba. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ada dampak negatif dari globalisasi. Mengapa narkoba perlu kita hindari? Karena menyebabkan kematian dan memalukan keluarga, dikucilkan masyarakat. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan memberikan tanggapan. Siapa yang memberikan tanggapan ya? Silakan Lutfi. Menurut saya suaranya sudah bagus dan informasinya lengkap dan jawabannya juga sudah tepat. Oh iya, menurut Lutfi suaranya sudah bagus, informasinya lengkap, jawabannya tepat. Masya Allah, hebat. Terima kasih Lutfi. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya dari kelompok ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja fenomena apa yang terjadi peredaran narkoba di Indonesia. Bagaimana peran Indonesia dalam hal mengatasi peredaran narkoba? Melakukan aspal, drug free, dan menghapus bandar narkoba. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ada dampak negatif dari globalisasi. Mengapa narkoba perlu kita hindari? Karena dapat menyebabkan kematian dan membuat keluarga malu, dapat melakukan perbuatan jahat seperti mencuri, membegal agar dapat membeli obat-obat terlarang. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 5. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah. Oke, siapa yang mau memberi tanggapan? Silakan. Ya, silakan. Husna, berikan tanggapan. Suaranya udah bagus, jawabannya udah lumayan tepat, suaranya juga kedengaran. Oh iya, suaranya udah kedengeran, informasinya bagus. Ya, katanya iya, Kak Is memberikan tanggapan. Silakan Kak Is. Gimana tanggapannya hasil diskusi kelompok 5? Hasil diskusi kelompok 5 sudah bagus.
kelompok 5? Paham, berarti sudah tersampaikan dengan baik. Bagus. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 5 yang meriah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak. Ya, sudah kelompok semuanya sudah maju ya. Sekarang kita bahas bersama-sama dulu. Jadi fenomena apa yang terjadi pada video tersebut? Penangkapan badan narkoba di negara Indonesia, pasok negara Malaysia. Betul sekali aja. Penangkapan bandar narkoba yang ternyata narkobanya itu dipasok dari negara Malaysia. Kemudian mengapa sih bisa terjadi hal tersebut? Karena apa? Karena adanya peredaran narkoba. Karena adanya peredaran narkoba dan adanya apa? Dampak negatif globalisasi. Betul, dan karena adanya dampak negatif globalisasi. Ya, kira-kira apa yang sebaiknya Indonesia lakukan, Ridho? Coba. Untuk menanggulangi dan menandatangani pasok. Iya, betul. Jadi yang sebaiknya Indonesia lakukan adalah apa tadi? Ikut menandatangani deklarasi bebas narkoba dan juga bergabung dalam pasok. Oke. Kemudian, mengapa narkoba itu perlu dihindari, Haya? Mengapa? Karena berbahaya. Apalagi? Dapat menyebabkan kematian. Betul, berbahaya, dapat menyebabkan kematian. Terus? Membuat keluarga malu. Membuat keluarga malu. Apalagi? Iya, dapat mencuri, mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang terlarang seperti mencuri. Sehingga kita harus terhindar dari yang namanya narkoba. Kita tidak boleh yang namanya mencoba-coba narkoba. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Baik anak-anak, ternyata kita itu bisa juga ikut berkampanye dalam menanggulangi narkoba. Ya, kalian bisa mengajak orang-orang di sekitar, ya, memberikan informasi tentang ternyata narkoba itu berbahaya. Sehingga Indonesia aja banyak loh melakukan perjanjian-perjanjian, melakukan kerjasama untuk mengatasi narkoba. Dengan cara kalian bisa membuat informasi melalui apa? Betul, melalui brosur. Ya. Nah, masih ingat ya brosur itu kemarin berupa apa? Kertas yang isinya informasi. Betul sekali. Nah, bagaimana kita hari ini akan membuat brosur? Nah, perhatikan cara membuat brosur ya. Yang pertama, kita harus menentukan tema dulu dan ide brosur. Jadi sebelum membuat brosur, kita harus menentukan tema dan ide. Kedua, memilih jenis brosur yang akan dibuat. Ketiga, memiliki judul yang menarik. Keempat, mengatur tulisan pada informasi. Kelima, menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Nah, syarat-syarat brosur yang baik, coba silakan dibaca aja. Syarat-syarat brosur yang baik. 1. Judul berukuran besar dan mudah terbaca. 2. Tulisan jelas dan mudah terbaca. 3. Bahasa mudah dipahami dan diingat. 4. Gambar berkaitan dengan isi brosur. 5. Kesepakatan memilih warna dasar dan tulisan. 6. Ukuran tidak melebihi ketentuan, yaitu kertas A. Oke. Nah, ini contoh brosur tentang pencegahan narkoba. Ya, jadi nanti kalian akan membuat brosur tentang pencegahan narkoba. Nah, ayo berlatih membuat brosur. Sekarang akan Ibu bagikan, ya. Silakan
membuat brosur dengan tema apa? Iya, dilarang memakai atau menggunakan mengkonsumsi narkoba. Silakan keluarkan alat dan bahannya. Jangan lupa untuk membuat garis tepi terlebih dahulu ya. Siapkan alat dan bahan. Waktu membuat 15 menit. Ya, bikin desainnya dulu pakai pensil. Ada kesulitan ya. Oh, Husna udah mulai digambar. Husna mau buat apa, Husna? Sebentar, mau tanya dulu sama Husna. Husna, rencananya konsepnya mau seperti apa? Ada bumi sama ada narkoba, jenis-jenis narkoba yang ada. Oke, bagus. Konsepnya Husna ada bumi dan ada jenis-jenis narkoba yang terlarang. Bagus. Semangat ya Husna. Vira, kira-kira konsep gambarnya mau seperti apa? Vira, konsep brosurnya mau seperti apa? Ada bumi dan obat-obatan yang terlarang dalam narkoba. Oh gitu. Ada nanti gambar jenis-jenis narkoba juga. Oke, bagus. Kita lihat Alivia. Alivia, konsepnya mau seperti apa Alivia? Ada orangnya kan? Menggambar seperti ada orangnya. Orangnya sedang memakai narkoba. Oke, semangat ya. Kalau Nadia sana, konsepnya apa Nadia? Orang terus ada orang yang sedang di penjara dan dalam kasus narkoba, terus ada yang lagi di sekolah Oh, keren banget. Kenapa? dan prestasi. Oh, keren banget konsepnya Nadia Hasanah. Jadi ada orang di penjara gara-gara memakai narkoba, kemudian dibandingkan dengan anak sekolah yang tidak memakai narkoba karena mengejar prestasi gitu ya. Keren, keren. Oke.
Oh, udah mulai menggambar, mewarnai. Ternyata hebat-hebat, bagus-bagus. Brosurnya nih, konsep brosurnya. Wow, Upi, say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Keren. Wah, punya Husna juga bagus. Ternyata. Kalau Juli ini tentang apa Juli brosurnya? Narkoba. Oh, soal narkoba. Kalau Upi, konsepnya gimana tuh, Pi? Gimana konsep gambarnya ceritanya? Konsep brosurnya? Katakan tidak pada narkoba. Oh, katakan tidak pada narkoba. Oke. Punya aja, wah keren. Kalau punya aja gimana punya aja? Ini ada orang yang kecanduan makan obat-obatan, terus paru-parunya bisa rusak dan prestasinya akan turun dan dia bisa menyebabkan meninggal. Oh, keren sekali aja, seperti bercerita, brosurnya hebat, bagus. Punya Husna bagus, punya aja bagus. Wow, enak narkoba keren. Jangan lupa ya untuk memakai warna yang menarik, kata-kata yang menarik ya, karena brosur wajib menarik.
Nanti kalau sudah, boleh ke depan untuk membacakan brosurnya itu tentang apa. Oke, sudah? Silakan dikumpulkan. Nah, silakan ditaruh di atas mejanya masing-masing ya. Nanti ibu akan panggil yang ke depan. Ya, silakan. Silakan, sudah selesai taruh di mejanya masing-masing. Oke, sudah semuanya? Siapa yang ingin menunjukkan hasil desain brosurnya ke depan? Ya, silakan Husna. Ya, perhatikan. Ayo teman-teman, perhatikan hasil desain brosurnya Husna. Nanti kalian menanggapi bagaimana hasil desain brosurnya Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang brosur saya. Di sini ada bunyi dan ada tentang jenis-jenis narkoba yang terlarang. Oh, jadi intinya bunyinya tidak boleh rusak gara-gara narkoba, gitu? Ya, Oke. Ada yang ingin memberikan tanggapan terkait gambarnya? Silakan Jihan. Gimana menurut kalian apa Jihan tentang brosur yang dibuat oleh Husna? Brosurnya ada lengkap, gambarnya juga bagus. Gambarnya bagus ya, oke bagus memang. Desainnya bagus, kemudian menarik ya? Menarik, oke kita tepuk tangan yang meriah untuk Husna. Terima kasih Husna. Ya selanjutnya siapa? Ya silakan Alivia menyampaikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan brosur saya. Ini saya menggambar orang-orang dan jenis-jenis narkoba yang terlarang. Oh, jadi ternyata gambarnya Alivia ini keberagaman suku dan budaya bersatu untuk mengatakan tidak kepada narkoba. Bagus sekali. Silakan ya Kais memberikan tanggapan. Gimana hasil gambar brosurnya? Alivia sudah bagus, Menarik? menarik. Ada kekurangannya tidak? Tidak. Oke, bagus. Terima kasih ya Alivia. Kita bisa tepuk tangan untuk Alivia. Ya, selanjutnya ya. Silakan Nadia Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang warna di sini ada orang yang sedang dipenjara karena kasus narkoba. Di sini ada orang yang bersekolah mengejar prestasi. Di sini ada obat-obatan yang terlarang. Ada kata-kata yang hidup hebat dan sangat tanpa narkoba kita bisa. Wah, bagus sekali. Ternyata konsep brosurnya Nadia Hasanah ada orang di penjara gara-gara memakai narkoba. Kemudian di sini ada jenis-jenis narkoba dan ada anak yang berprestasi karena tidak memakai narkoba. Kemudian ada kalimat hidup hebat dan sehat tanpa narkoba kita bisa. Bagus. Kita tepuk tangan untuk Nadia Hasanah. Iya, selanjutnya silakan coba aja. Terakhir silakan Ja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Lestari. Saya akan
menjelaskan tentang gambar yang saya buat, yaitu tentang narkoba. Ada orang yang kecanduan makan obat-obatan dan bisa menyebabkan pusing, stres, dan merusak otak. Dan sini paru-paru dia akan menjadi rusak dan presentasi dia akan turun. Dan sebab narkoba dia akan meninggal dunia. Iya bagus, ternyata konsepnya aja memakai narkoba, paru-parunya rusak, prestasi menurun dan akhirnya menyebabkan kematian. Ya silahkan Al untuk sebentar aja diberikan tanggapan dulu oleh Al. Silahkan Al memberikan tanggapannya Al. Gimana Al? Menurut Al? Menurut saya konsep brosurnya sudah bagus, Terus menarik. warnanya menarik, Ya. dan gambarnya lengkap. Betul, menarik, gambarnya lengkap, brosurnya sudah hebat. Bagus, terima kasih untuk aja kita tepuk tangan yang pria dulu. Baik anak-anak, tadi kita sudah membuat brosur ya, alhamdulillah. Brosurnya bagus-bagus semuanya, menarik ya, kelebihannya semuanya hebat. Tulisannya menarik, mewarnainya juga bagus, desain brosurnya hebat-hebat. Jelas semuanya. Baik, sekarang Ibu mau tanya terlebih dahulu sama kalian semua. Kita akan membuat sebuah kesimpulan atau kita akan flashback materi lagi. Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Brosur. Yang pertama, ya kita hari ini membuat brosur. Kemudian apa lagi? Narkoba tentang kerjasama ASEAN untuk menanggulangi narkoba. Tadi apa saja kerjasamanya ASEAN dalam menanggulangi narkoba? Aman dan data, mengikuti ASOP. Iya, mengikuti ASOP, betul. Kemudian menandatangani apa tadi? Apa? Deklarasi drug free atau deklarasi bebas narkoba. Kenapa tadi narkoba harus dihindari, Nadia Alena? Kenapa harus dihindari? Karena menyebabkan kematian, Karena menyebabkan kematian. Terus apa lagi? memalukan keluarga dan dikucilkan oleh masyarakat. Betul, memalukan keluarga dan dikucilkan oleh masyarakat. Betul. Itu contoh dampak kita kalau memakai narkoba. Kemudian tadi mengapa sih narkoba itu bisa masuk ke Indonesia? Karena adanya dampak negatif dari globalisasi. Iya, karena adanya dampak negatif dari globalisasi sehingga narkoba bisa masuk ke Indonesia. Oke, ada yang ingin ditanyakan materi hari ini? Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, saatnya mengerjakan latihan soalnya. Sekarang silakan dulu dikumpulkan brosurnya. Berkelompok silakan mengumpulkan brosurnya.
Membuat brosur. Membuat brosur. Apalagi yang menyenangkan pembelajaran hari ini, lihat. Iya, menggambar, membuat brosur menyenangkan. Kemudian tadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Tentang narkoba dan brosur. Betul sekali. Ada kesulitan hari ini? Hal yang kalian sukai tadi membuat brosur, betul. Ibu mengucapkan terima kasih ya untuk kelompok yang sudah menyelesaikan kerjaannya dengan baik. Semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 5 semuanya menyelesaikan tugas dengan baik. Gambar brosurnya juga menarik. Terus hasil diskusinya juga sangat memuaskan. Semuanya hebat. Kita beri tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Baik, cukup. Oke, kita sudah sampai di ujung pembelajaran, di akhir pembelajaran hari ini. Ya, ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah paham? Baik, jangan lupa besok kita masih belajar. Kita masih di tema 4. Ya, pembelajaran kelima. Besok kita akan membahas pembelajaran kelima tentang kerjasama di bidang politik. Silahkan semuanya siap-siap, boleh siap-siap. Oke, baik anak-anak. Sudah. Silakan dipimpin doa. Ya, Jihan pimpin doa pulang. Bertiga